Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ardeto Ganugraha selaku dosen mata kuliah Biologi Sel Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Farmasi tahun 2021 Universitas Islam Indonesia. Saya Laili Nadifah dengan nomor induk 216131160. Saya Fitriah Handayani dengan nomor induk mahasiswa 216131165. Saya Revina Aulia Azhara dengan nomor induk mahasiswa 216131666. Saya Muhammad Azhar Abdul Karim dengan nomor induk mahasiswa 216131167. Saya Muhammad Fernanda Muhammad Audris dengan nomor induk mahasiswa 216131169. Saya Fauzia Amelia dengan nomor induk mahasiswa 21613171. Saya Rina Aulia Saputri dengan nomor induk mahasiswa 21613173. Pada pertemuan ini, kami akan mempresentasikan tentang apa yang terjadi pada kanal yang ada di membran sel, mengenai mekanisme kerja, penyebab kelainan, serta penyembuhan pada kelainan. Kanal pertama yang kami pilih yaitu ligand gate. Mekanisme kerja akan dijelaskan oleh Revina, penyebab kelainan akan dijelaskan oleh Azhar, penyembuhan atau obat kelainan akan dijelaskan oleh Rina. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu ligand gate. Ligand gate merupakan suatu saluran pada membran plasma yang merespon secara langsung terhadap ligand-ligand ekstraseluler tanpa melalui perantara protein G. Reseptor ini merupakan salah satu bagian dari 3 kelas saluran ion yang ada. Sedangkan untuk mekanismenya, saluran ion ligand terbuka ketika ligand kimia seperti neurotransmitter mengikat protein. Saluran tegangan membuka dan menutup sebagai respon terhadap perubahan potensial membran. Saluran berpintu mekanis terbuka sebagai respon terhadap deformasi fisik reseptor seperti pada reseptor sensorik, sentuhan, dan tekanan. Berikut adalah gambar mekanisme kerja ligand gate. Dan saya akan menjelaskan penyebab pada ligand gate. Sekelompok gejala yang biasanya termasuk delusi, halusinasi, pemikiran yang tidak teratur, dan ketidaktanggapan emosional menggambarkan penyakit. Pendahuluan percobaan menunjukkan bahwa pasien memiliki lebih sedikit situs pengikatan ligand. Ini mungkin menyebabkan kegagalan aktivasi kolinergic pion interneuron, penghambatan diwujudkan sebagai penurunan gerbang respon terhadap sensorik stimulasi. Saya akan menjelaskan cara penyembuhan dari ligand gate atau penyakit skizofrenia. Skizofrenia merupakan masalah kesejahteraan sosial, gangguan jiwa mental atau disorder berpotensi berlangsung dalam jangka waktu panjang. Pengobatan skizofrenia paranoid yaitu dengan cara psikoterapi, terapi perilaku kognitif, terapi remediasi kognitif, terapi pendidikan keluarga, terapi pemaparan atau desensitisiasi, terapi elektrokonvulsif, perawatan mandiri. Perawatan skizofrenia paranoid secara mandiri di rumah yaitu dengan cara mengusahakan agar memiliki waktu tidur yang cukup, mengelola stres dengan cara yang positif, menjaga interaksi sosial dan beraktivitas, menerapkan pola hidup sehat.
Peranan keluarga juga sangat penting untuk menekan sekecil mungkin angka relapse dan mengembalikan keberfungsian sosial dengan memberi bantuan emosional, materi, nasihat, informasi, dan penilaian positif yang disebut dukungan keluarga. Kanal kedua yang kami pilih yaitu hidrogen potasium ATPase. Mekanisme kerja akan dijelaskan oleh Nanda, penyebab kelainan akan dijelaskan oleh Fauziah, serta penyembuhan kelainan akan dijelaskan oleh Fitria. Sistem kerja dan fungsi hidrogen potasium ATPase. Hidrogen potasium ATPase merupakan enzim yang berfungsi untuk mengasamkan lambung. Hidrogen potasium ATPase adalah pompa proton lambung. Enzim ini menukar kalium dari lumen usus dengan hidronium sitoplasma dan merupakan enzim yang terutama bertanggung jawab untuk pengasaman isi lambung dan aktivasi enzim pencernaan pepsin. Sebagai pompa ion, hidrogen potasium ATPase mampu mengangkut ion melawan gradien konsentrasi menggunakan energi yang berasal dari hidrolisis ATP. Struktur hidrogen potasium ATPase telah ditentukan untuk manusia, anjing, babi, tikus, dan kelinci, dan 98% homolog di semua spesies. Selanjutnya yaitu penyebab kelainan pada hidrogen potasium ATPase. Peradangan lambung atau gastritis adalah peradangan yang terjadi di selaput lambung. Dilansir dari Health Plus, penyebab gangguan sistem pencernaan ini paling sering karena infeksi bakteri, terutama jenis Helicobacter pylori. Selain itu, peradangan lambung juga bisa disebabkan efek samping minum obat pereda rasa sakit, obat antiinflamasi non-steroid, sampai konsumsi minuman beralkohol. Gejalanya yaitu seperti sakit perut, perut terasa panas, terkadang disertai nyeri hebat, mual dan muntah, tidak berselera makan, dan kembung dan sering bersendawa. Berikutnya adalah penyiapan atau obat dari kelainan yang terjadi pada hidrogen potasium ATPase. Lansoprazol, pantoprazol, robeprazol, dan baru-baru ini oleh S-enantiomer dari omeprazol menjadi andalan pengobatan semua penyakit yang berhubungan dengan asam. Semua obat ini menghambat hidrogen potasium ATPase lambung melalui ikatan kovalen. Oleh karena itu, durasi efeknya lebih lama dari yang diharapkan dari kadarnya dalam darah. Kelas obat ini diberi nama proton pump inhibitor atau PPI. PPI sendiri merupakan prodrugs, yaitu molekul yang tidak aktif secara farmakologi sehingga membutuhkan transformasi enzimatik untuk melepaskan senyawa bentuk aktif dalam tubuh sebelum memberikan efek terapi. Meskipun mereka semua memiliki mekanisme aksi yang serupa, ada perbedaan kimiawi yang tidak kentara di antara mereka yang mempengaruhi mekanisme tepat yang menghambat pompa, yang dapat menyebabkan perbedaan klinis dalam keefektifannya. Alternatif untuk PPI sendiri adalah APA atau acid pump antagonist. Kompetitif K+ yang dapat dibalik. Contoh dari APA sendiri yaitu imidazopiridin SCH28080. Berbeda dengan PPI, senyawa ini tidak memerlukan sekresi asam untuk menghambat aktivitas enzim. Namun, meskipun penghambatan unggul, perkembangan APA banyak dijatuhkan karena toksisitas. Obat-obatan tersebut di atas diformulasikan dengan lapisan tahan asam yang tidak larut sampai pH 5 untuk memungkinkan akses ke duodenum untuk penyerapan tanpa kerusakan oleh asam lambung.
Oleh sebab itu, obat-obatan tersebut dianjurkan untuk diberikan kurang lebih 30 menit sebelum makan untuk memastikan bahwa pompa aktif pada tingkat puncak obat. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.